الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Afaman kana mu'minan, apakah orang yang dia beriman, kaman kana fasiqa, seperti orang yang fasik. La yastawun, mereka semua tidaklah sama. Ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan amal saleh, falahum, maka bagi mereka jannatul ma'wa, nuzulan sebagai tempat tinggal, nuzulan sebagai balasan, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka amalkan. Ammal ladzina fasaku, adapun orang-orang yang fasik, yaitu orang yang kafir, ma'wahumun nar, maka tempat mereka adalah neraka. Kullama aradu, ketika setiap mereka menginginkan, ayyakhruju minha, untuk keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka dikembalikan dalam neraka. Wa qila lahum, dan dikatakan bagi mereka, dzuqu, rasakanlah, adzaban nari, adab neraka, alladzi, yang adab, kuntum, adanya kalian, bihi, dengan adab, tukadzibun, kalian bohongkan. Wa lanudhiqannahum, dan sungguh aku akan merasakan kepada mereka, mendatangkan kepada mereka, minal adabil adna, azab yang dekat, itu azab dunia, tunal adabil akbar, sebelum azab akhirat, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada agama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah, orang yang iman tidaklah sama dengan orang yang fasik. Fasik di sini yang dimaksud adalah orang kafir, atau orang yang betul-betul sudah ahli maksiat. La yastawun, mereka semua tidak sama dalam segalanya. Orang iman dan orang fasik itu enggak sama. Hidupnya enggak sama, matinya enggak sama, setelah mati pun juga enggak sama. Zahirnya enggak sama, batinnya pun enggak sama. Dari gayanya, orang iman dengan orang fasik beda. Orang iman kemana-mana bawa siwak, kalau orang fasik kemana-mana bawa rokok. Orang iman pegangannya Al-Quran, orang yang tidak iman pegangannya HP. Orang yang iman keluar dari kata-kata dia tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Orang-orang yang tidak beriman atau imannya lemah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya, kata-kata kasar ataupun jorok.
Orang iman mereka menutup aurat. Orang fasik tidak menutup aurat. Kasiyatun 'ariyat mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil buht la yadkhulnal jannah wa la yajidna raihataha. Berpakaian tapi telanjang. Umur 30 pakaiannya bayi 3 hari. Mumilat ma'ilat, suka menggoda dan gampang digoda. Ru'usuhunna ka'asnimatil buht, kepalanya pakai sanggul yang besar-besar seperti punuk unta. La yadkhulnal jannah, enggak akan masuk surga. Wala yajidna raihataha, enggak akan mencium baunya. Padahal bau surga itu bisa tercium dari 500 tahun perjalanan. Ratusan juta kilo itu 500 tahun perjalanan itu. Orang iman hatinya dipenuhi dengan kasih sayang, dipenuhi dengan keikhlasan, dipenuhi dengan ketawaduan. Maka orang yang tidak iman atau imannya lemah dipenuhi dengan permusuhan, kebencian, riya, sombong, pamer. Jadi semuanya enggak sama. Orang iman malamnya tahajud, orang tidak iman malamnya ngeslot. Beda-beda. Orang iman siangnya nyari harta yang halal, orang yang tidak iman siangnya begal. Jadi memang semuanya berbeda. Orang iman mengejar akhirat, orang tidak iman mengejar dunia. Orang iman kekasih-kekasihnya Allah, orang yang tidak iman musuh-musuhnya Allah. Syattana baina mujiddin rama maghfiratan wa baina man dayya'al awqata fil kasali. La yastawi 'inda rabbil 'arsy mundafi'un ilal fidali wa man yahbu 'alal mahali. Fahutha hatwaka wanhal laysa yanfa'una fi hadhihi ad-dari illa salihul 'amali. Wa man yarum jinanal huldi manzilatan la budda an yarqa 'aniz zalali. Syattan, beda sekali. Baina mujiddin rama maghfiratan, orang yang serius pengen cari ampunan Allah, wa baina man dayya'al awqata fil kasali, dan orang yang menyia-nyiakan waktunya dalam malas-malasan. Sehingga saking malasnya 6 tahun tuh enggak selesai Qur'annya. Yang hatam cuma beli gorengannya aja. Beli gorengan warung di seluruh dunia tahu semua, cuman kalau Quran enggak tahu. Dayya'al awqat fil kasali, menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan. La yastawi 'inda rabbil 'arsy mundafi'un ilal fidal. Di hadapan Allah tidak sama orang yang bersegera mencari kebenaran, mencari kebaikan, mencari kemuliaan. Wa baina man yahbu 'alal mahali, dan orang yang dalam kebaikan itu bagaikan orang yang merangkak. Sudah merangkak itu pelan, dia santai lagi sambil ngerangkak statue. Jadi sudah ngerangkak, slow lagi. Ini Masya Allah, ini betul-betul terlambat betul. Merangkak itu dengan orang lari mesti terlambat. Kalau merangkaknya santai, lebih terlambat lagi. Maka orang-orang seperti ini walaupun masuk surga pun dia akan beda derajatnya. Enggak ada orang di surga disebutkan sedang duduk-duduk tiba-tiba melihat orang-orang yang naik kuda terbang. Pegasus, kalau zaman sekarang itu bahasanya. Kuda terbang. Pelananya itu dari mutiara, dari intan, kekangnya dari emas, dari perak. Yang terbang di atasnya sudah nggak bisa dibayangkan tuh kayak gimana.
Maka orang ini tanya, ya Allah, bimana lu hadhil karamah? Bagaimana mereka ini bisa punya kemuliaan dapat kuda terbang itu gimana? Jadi udah di surga pun yang beda-beda. Karena Allah Maha Adil. Nggak mungkin orang yang sok belakang masbuk 4 rakaat disamakan dengan yang sok awal, nggak mungkin. Yang sok awalnya tiap hari dengan yang sok awalnya kadang-kadang nggak sama. Sok awal betulan atau ngaping sajadah juga nggak sama. Ini tempat saya ini. Nah, jadi kalau ada orang lain digeser, nggak sama. Allah Maha Adil. Maka walaupun di surga ya nggak sama. Masa kemudian surganya santri ngerokokan sama dengan Imam Syafi'i, kan rugi Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i. Maka Allah menjawab, li'annahum yusallun wa antum tanamun. Karena mereka tahajud sedangkan kamu tidur. Wa li'annahum yasumun wa antum ta'kulun. Mereka rajin puasa sedangkan kalian makan saja. Ini apalagi ini sudah masuk Dzulhijjah ini. Bagus sekali untuk kita ini berpuasa. Insyaallah semua niat. Insyaallah. 10 awal Dzulhijjah ini termasuk hari-hari yang dianggap sangat utama. Ma min yaumin al-amalus salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr atau kama jaa fil hadits. Tidak ada waktu, tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai Allah melebihi 10 awal Dzulhijjah ini. Walau jihad ya Rasulullah, walal jihad, walaupun jihad masih kalah dengan 10 awal Dzulhijjah, kecuali yang berangkat dengan dirinya, pulang tinggal namanya. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu terjadi khilafiyah para ulama, mana yang lebih utama antara 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Yang dipilih oleh Ibnu Katsir, kalau harinya lebih utama 10 awal Dzulhijjah karena ada hari Arafah. Kalau malamnya lebih utama 10 akhir Ramadan karena di situ ada Lailatul Qadar. Jadi ini memang yang betul-betul nggak boleh kita sia-siakan. Fa'aktsiru fihi minat tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir. Perbanyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diperbanyak. Kemudian Allah berfirman lagi, li'annahum yuqatilun wa antum tajibunun. Mereka dapat kemuliaan seperti itu karena mereka mau berjuang sedangkan kalian hanya di rumah saja. Dari perbedaan amal ya beda derajat. Ma bainad darajatain kama bainas sama'i wal ard. Antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti langit dan bumi. Maka dalam hadis riwayat Qurtubi disebutkan, tengah-tengah orang yang di bawah itu sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada cahaya terang di surga. Di surga itu sudah terang, tiba-tiba ada cahaya yang lebih terang lagi. Maka yang di bawah, ini ada apa ini? Ternyata dijawab oleh malaikat, ini orang yang di atas sedang buka jendela kamarnya. Jendela kamarnya di ujung sana itu, dia kalau dibuka satu surga jadi terang semua. Nah, dalam kamar itu terangnya kayak gimana itu? Jadi memang beda. Allah Maha Adil. Semua sama-sama ngaji sore ini, tapi rasa hatinya kan beda-beda. Rasa hatinya beda-beda. Amal dohirnya pun beda-beda. Ada yang merenung, ada yang memahami, ada yang melamun, ada yang garuk-garuk, ada yang nyari otaknya ketinggalan. Jadi beda-beda. Jadi orang bawah melihat orang atas seperti kita melihat bintang di langit, jauh sekali.
Allah nas'aluka ad-darajatil 'ula minal jannah. Itu di antara doanya Nabi. Nabi saja minta derajat yang tinggi, masa kamu enggak? Padahal Nabi itu udah jelas tinggi derajatnya, masih minta derajat yang tinggi. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Orang yang iman, bukan hanya iman, iman dilengkapi dengan amal soleh, fi'lul ma'murat wa tarkul munkarat, maka apa yang terjadi? Falahum jannatul ma'wa, dapat surga al-ma'wa, termasuk namanya surga. Jannatul khuldi, jannatul ma'wa, jannatul adn, jannatul firdaus, jannatul na'im. Siapa lagi lupa? Nah, itu ada 8 nama surga itu. Adn, khulud, ma'wa, na'im, firdaus, dan yang lain 3 lagi. Lah yang paling tinggi adalah surga firdaus. Dikatakan dalam hadis, idza sa'altumullah fasalu al-firdausal a'la. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus yang tinggi. Jangan hanya minta surga, tapi minta surga firdaus yang tinggi. Nas'aluka al-firdausal a'la. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la. Biduni hisabin wala azab. Fa innahu a'lal awsatul jannah wa a'laha. Surga firdaus itu yang paling bagus dan paling tinggi. Minha tufajjarul anhar. Dari surga firdaus, sungai-sungai surga semua yang macam-macam itu mengalir dari surga firdaus. Anharuha min ghairi uhdudin jarat subhana mumsikiha 'anil faydani tajri min tahtihim kama sya'u mufajjaratan wa ma lin-nahri min nuqsani asalun musaffa thumma ma'un thumma hamrun thumma anharun minal albani. Dari sungai-sungainya berjalan di tanggul-tanggul, bukan di parit-parit, di tanggul yang dari emas, dari perak, sebagian riwayat dari intan, dari mutiara. Dan di atas tanggul-tanggul itu ada bidadari-bidadari yang bernyanyi-nyanyi, nunggu para santri yang rajin mengaji. La ilaha illallah. Jadi tajri min tahtihim kama sya'u, dan bisa diputar kemana aja, terserah. Masuk rumah, masuk kebun, masuk kamarnya, masuk muter, terserah dia. Karena yang punya sungai juga di dunia juga diatur oleh Allah tuh nurut terus. Maka sungainya pun di surga nurut terus. Disuruh ngaji, disuruh sholat, suruh puasa, baca Quran. Nah, suruh dakwah, suruh wirid, suruh pakai serban. Disuruh ngapain aja mau dia pokoknya. Nah, akhirnya di surga pun sungainya pun nurut pada dia. Wa fawqahu arsyur rahman, di atas surga firdaus ada arsyur rahman, arsy-nya Allah yang maha rahman, yang tidak bisa dibayangkan tuh bentuknya gimana, enggak bisa dibayangkan. Kalau arsy-nya saja tidak bisa dibayangkan padahal itu makhluk, bagaimana dengan khaliqnya? Maka yang membayangkan khaliq itu betul-betul orang tolol. Membayangkan pencipta itu enggak boleh dibayangkan. Makhluk aja banyak yang nggak bisa dibayangkan tuh banyak. Surga nggak bisa dibayangkan, malaikat nggak bisa dibayangkan, neraka nggak bisa dibayangkan, aras nggak bisa dibayangkan, langit tuh bentuknya gimana nggak bisa dibayangkan, ujungnya di mana itu bulat apa kotak apa gimana nggak bisa dibayangkan, warnanya merah apa biru apa hitam juga nggak bisa dibayangkan. Nah, kok khaliqus samawati wal ard mau dibayangkan, tangannya gede, jarinya 5. Aduh, ini Tuhannya orang Islam apa Tuhannya agama lain? Jangan-jangan mereka ini ngakunya Islam tapi punya berhala namanya Allah, kan repot.
Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yahruju minha u'idu fiha. Ahli neraka dalam tafsir itu dikatakan sebenarnya mereka itu tidak pernah ada keinginan keluar ya, karena memang nggak mungkin. Tangan diikat, kemudian kaki diikat dengan bergol, dan disebutkan dalam satu riwayat malaikat Malik itu punya jari yang jumlahnya sejumlah penduduk neraka, yang setiap jari itu digunakan untuk menghadap satu orang. Nggak ada satupun keinginan untuk keluar, itu nggak ada, nggak mungkin. Nah kok ini kullama aradu ayyahruju itu bagaimana? Ya, sebagian tafsir dikatakan jadi saking kencengnya api neraka, maka luapan api neraka atau kilatan api neraka itu menjadikan orang yang terkena api itu terbang ke atas. Seperti bisa keluar. Sampai di atas ada palu yang memukul mereka balik ke bawah lagi. Balik lagi. Naik ke atas kena api, sampai atas pukul lagi pakai palu. Balik lagi ke bawah. Terus begitu. Khalidan wa khalladan daiman abada. Dan palunya itu diriwayatkan dalam Ibnu Katsir bahwa seandainya seluruh makhluk kumpul jadi satu dari jin dan manusia, geser palu itu nggak akan kuat. Saking besarnya atau saking beratnya. Jadi kalau seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, seluruh jin mulai iblis sampai yang terakhir kumpul jadi satu, geser palu tadi nggak kuat. Lah palu sebesar itu untuk mukul kepalanya satu orang. Kullama aradu ayyahruju min waidu fiha. Dan kata-kata fiha bukan ilaiha menunjukkan memang belum pernah keluar. Kalau memang sudah pernah keluar, kullama aradu ayyahruju minha u'idu ilaiha, tapi u'idu fiha. Jadi mereka hanya berpindah dari yang atas ke bawah, atas bawah, atas bawah dalam azab selama-lamanya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Na'udzubillahi minan nar. Wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan mereka bukan hanya disiksa fisiknya, juga disiksa batinnya. Rasakan. Ini adalah perkara yang dulu kalian bohongkan. Kalian dulu bilang neraka itu fiksi. Neraka itu hanya omong kosong belaka. Neraka itu hanya dongeng. Asatirul awwalin. Islauha. Maka masuk sekarang. Panas. Dari dulu panas memang. Salah sendiri membohongkan. Fasbiru aula tasbiru. Sawa'un alaikum. Sabar enggak sabar, sekarang bukan tempat untuk bersabar. Tempat bersabar bukan di neraka. Lah sabar kok di neraka. Maka dalam sebagian hadis disebutkan orang di neraka itu musyawarah. Dulu saya lihat orang-orang iman, mereka masuk surga karena banyak nangis. Akhirnya mereka nangis, nggak ada perubahan. Ada lagi yang bilang, saya lihat teman saya itu masuk surga karena sabar. Akhirnya bersabar, nggak ada perubahan. Kenapa nggak ada perubahan? Ya karena sabarnya, nangisnya sudah bukan pada tempatnya. Coba kalau nangisnya di dunia, satu tetes dari air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memadamkan lautan api neraka. Itu ada hadisnya. Bahkan neraka itu saking takutnya dan berharganya orang iman tuh dikatakan dalam satu hadis, kalau orang iman lewat, ahli neraka mengatakan, "Jus ayyuhal mu'min fa inna nuraka atfa'a lahabi." Wahai orang iman, jalan cepat, jangan lama-lama lewat sini. Karena kalau kamu terlalu lama, apiku bisa padam semua. Jadi orang iman itu kekuatan imannya itu bisa memadamkan api neraka. Itu ada hadisnya dalam tafsir Ruhul Bayan. Maka asal iman kita ini lurus, insya Allah cuma lewat aja nggak bakal masuk ke neraka. Tapi tandanya iman lurus, ya amalnya bagus. Imannya lurus terus maksiat terus ini ya gimana? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ini peringatan-peringatan. Macam-macam musibah-musibah, bencana-bencana yang terjadi di muka bumi ini semuanya adalah peringatan. Adanya gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, kemudian macam-macam perkara-perkara yang terjadi itu adalah sebagai peringatan. Untuk apa? La'allahum yarji'un, biar manusia itu kembali kepada jalan Allah. Setelah ada masalah-masalah, mereka kembali kepada Allah. Tetapi manusia yang bebal, maka mereka menolak adanya azab. Bahkan pernah itu ada salah satu tempat di Indonesia ini kena gempa yang sangat fatal. Ya, sebelumnya memang terjadi satu kemaksiatan yang mengerikan di sana. Maka orang-orang bilang ini azab, ini azab. Maka langsung dipasang pelang di tempat musibah itu. Ini bukan azab katanya. Jadi mereka nggak terima dibilang diazab. Nggak terima pun tetap kena azab aja. Kalau azab Allah sudah datang, siapa yang bisa menolak? La radda lima qadait wala mu'aqqiba li hukmik wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau azab Allah sudah datang, nggak bisa ditolak. Azab Allah bisa terangkat kalau orang itu bertaubat. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Kalau orang bertaubat, maka azab terangkat. Tidak ada azab yang lebih besar melebihi orang itu lupa kepada Allah. Itu azab itu. Lupa kepada Allah itu azab. Bermaksiat kepada Allah itu adalah azab. Kalau Allah cinta kepada kita, tidak akan diizinkan bermaksiat. Maka kita bertaubat. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membuka pintu rahmatnya di malam hari supaya yang salah di siang hari bisa bertaubat, membuka pintu rahmatnya di siang hari supaya orang yang salah di malam hari bisa bertaubat. Maka selagi masih ada umur, selalu perbaikan. Insyaallah semuanya. Ala ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahim ya rabbi bil mustaqa بلغ مقاصدنا يغفر لنا الكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم المسلمين يا عالم السر منا ستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا يا عالم السر منا تهتك الستر عنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا عمدنا وسهونا هزنا جدنا سرنا وعلانيتنا كل ذلك عندنا. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك الدرجات العلى من الجنة بدون حساب ولا عذاب بدون محنة ولا بلية.